Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita ya di tematik 5C subtema 1 yaitu PB 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Kali ini anak-anak akan mempelajari jenis-jenis iklan berdasarkan medianya, menuliskan informasi dalam iklan, menjelaskan unsur-unsur dalam iklan, menjelaskan sistem pernapasan pada hewan pemamah biak, menjelaskan sistem pencernaan pada manusia, membuat model sistem pencernaan pada manusia, menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar, menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat, dan yang terakhir yaitu menjelaskan tanda mayor dan minor pada lagu. Menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 2 ya. Oke, gambar di atas adalah contoh iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang ditujukan kepada masyarakat umum. Iklan bisa berupa ajakan, imbauan, dan pernyataan bagi masyarakat. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan media cetak, contohnya adalah surat kabar, majalah, dan brosur. Yang kedua, iklan media elektronik. Contohnya yaitu radio, televisi, dan internet. Ciri-ciri iklan yaitu memiliki tema atau topik dan kata kunci. Menuliskan informasi dalam iklan. Selain dapat mempengaruhi orang lain, sebaiknya kalimat yang digunakan dalam iklan juga menarik, mudah dipahami, dan mudah diingat. Agar lebih menarik, dapat ditambahkan gambar yang mendukung isi iklan. Menjelaskan unsur-unsur dalam iklan. Ada di buku paket halaman 17. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Yang kedua, jenis tulisan harus mudah dibaca. Atau juga bisa kita gunakan tulisan dalam ukuran yang besar ya. Yang ketiga, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. Yang keempat, gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan. Dan yang kelima, informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Ada di buku paket halaman 4-5. Hewan pemamah biak disebut juga hewan ruminansia. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contohnya yaitu hewan sapi, kerbau, kuda, jerapah, dan rusa. Makanan hewan ini adalah tumbuhan, misalnya adalah rumput. Organ-organ pencernaan hewan pemamah biak. Yang pertama, rongga mulut. Terdapat gigi seri, geraham depan, geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan geraham yang datar dan lebar berfungsi mengunyah makanan. Lidah untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Kedua, kerongkongan. Fungsinya yaitu berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung, terdiri atas 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Sedang yang keempat adalah usus halus, di mana pada usus halus, makanan dari omasum atau perut kitab akan masuk ke usus halus. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Oke, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini adalah salah satu contoh hewan pemamah biak. Oke, ada bagian-bagian
dalam hewan tersebut. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, rumen. Rumen, makanan masuk dari mulut ke dalam rumen. Yang kedua, retikulum. Nah, sebagian makanan masuk ke retikulum. Di rumen dan retikulum, makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme yang mencerna selulosa. Makanan dibawa kembali ke mulut dan ditelan berulang kali untuk memecah serat. Yang ketiga ada omasum. Dari mulut, makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Nah, di sini air dipisahkan dari makanan. Yang keempat, abomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan hewan. Yang kelima, usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air sisa-sisa makanan. Dan yang keenam adalah anus. Sisa-sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Oke, lanjut. Kalau pembahasan sebelumnya sistem pencernaan pada hewan, kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Di buku paket halaman 9. Di sini ada organ dari tubuh manusia ya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, mulut. Makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim pencernaan. Yang kedua, kerongkongan. Makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Berguna untuk menyimpan makanan dan mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim di dalam lambung. Yang keempat, ada usus halus. Terjadi proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan serta proses penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Terjadi proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Yang terakhir adalah anus. Sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu makna keberagaman dalam masyarakat. Ada di buku paket halaman 13-14. Ada 3 keberagaman. Yang pertama yaitu keberagaman agama. Sikap memaknai keberagaman agama antara lain menghormati orang yang sedang beribadah serta saling menghargai antar sesama umat beragama. Yang kedua, keberagaman ras dan suku bangsa. Contoh memaknai keberagaman suku adalah dengan menghargai suku lain dan tidak menjelekkan karakteristik yang dimiliki oleh suku lain. Yang ketiga, keberagaman budaya. Melestarikan keberagaman budaya seperti memakai baju daerah dan menyanyikan lagu daerah. Oke, sekarang pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Di buku paket halaman 14-15. Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, menghargai orang yang sedang beribadah. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan budaya yang beragam. Menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain. Menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Melestarikan budaya Indonesia. Mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Dan mempelajari budaya lain. Oke, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Ada di buku paket halaman 16. Ikan merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan protein. Protein merupakan salah satu zat yang penting bagi tubuh. Ikan-ikan berasal dari laut atau sungai yang ditangkap oleh nelayan. Nah, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Apa sih itu interaksi? Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik. Lingkungan alami nelayan adalah laut atau sungai tempat mereka menangkap ikan. Nah, ikan-ikan yang telah ditangkap oleh nelayan kemudian dijual kepada orang lain. Nah, kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan tidak dapat bekerja sendirian.
Nelayan memerlukan bantuan orang lain seperti bekerja sama menangkap ikan, kemudian menyewa perahu, dan menjual hasil tangkapannya di koperasi atau pasar ikan. Semua kegiatan tersebut disebut interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya, yaitu tanda mayor dan tanda minor. Ada di buku halaman 11. Baik, di sini sudah terbagi antara lagu tangga nada mayor dan lagu tangga nada minor. Anak-anak bisa melihat perbedaannya ya. Lagu tangga nada mayor itu dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan dengan bersemangat, dan diawali serta diakhiri dengan nada do. Berbeda sekali dengan lagu tangga nada minor. Lagu tersebut dinyanyikan dengan khidmat, bersifat sedih dan kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada la. Jadi perbedaannya adalah lagu yang bersifat riang termasuk lagu dengan tangga nada mayor, sedangkan yang bersifat sedih termasuk lagu dengan tangga nada minor. Ingat ya perbedaannya ya. Oke, sekian pembahasan kita untuk PB 1, 2, dan 3 di subtema 1 tema C. Kita lanjutkan lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.